Selamat datang di sebuah podcastnya anak muda bersama saya Muhammad Rifki dari kelas 11 92. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, sekaligus guru kita juga. Ya, inilah Bapak Denny Priandana. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih ini sudah diundang di podcast. Ya, baik Pak. Sebelum itu saya pengen cerita dulu nih Pak. Ya. Jadi Bapak itu kan mengajar kelas 11 ya Pak. Ya, selama pengalaman saya menjadi kelas 11, saya tuh paling senang nih Pak kalau belajar sama Bapak. Soalnya menurut saya dan teman-teman juga ada yang bilang karena Bapak itu ngajarnya seru banget Pak. Ya, terima kasih. Ya memang Bapak dari dulu seperti itu. Ya. Dari dulu seperti itu, kita memberi materi itu dengan santai, tidak harus teriak-teriak ataupun terlalu semangat juga ya. Ya. Jadi kita belajar tempo gitu. Ya Pak. Jadi ya dengan santai juga bisa memberikan kenyamanan kepada siswa ya Pak. Betul. Ya. Jadi anak-anak itu tidak tegang ya, tidak Ya, tegang, tidak setiap masuk pelajaran jadi seperti di militer tentunya. Ya. Jadi gelisah dan sebagainya. Ya kita buat rileks anak-anak, buat nyaman, baru kita bisa nyampaikan materi. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi pada tema kali ini ya, jadi kita bakal ngomongin soal jurusan MM. Kebetulan Bapak juga kan sebagai kepala program ya Pak. Ya, betul. Ya, sekalian aja nih kita langsung tanya nih teman-teman. Jadi MM itu apa sih? Ya Pak, silakan. Ya, multimedia itu sebenarnya kan itu kita ada rumpun teknik komputer dan informatika. Ya, rumpun paling atasnya teknik informatika. Kita itu punya 3. Di rumpun itu ada TKJ, ya jaringan, ada RPL dan multimedia. Ya. Dan multimedia itu adalah bagian dari 3 itu. Nah, di multimedia sendiri itu agak berbeda dengan 2 saudaranya nih, ya TKJ ataupun RPL. Di multimedia itu lebih ke komputer grafis dan videografi seperti itu. Itu untuk gambaran secara umumnya ya. Secara umumnya beda dengan kalau TKJ kita lebih ke hardware. Kalau RPL itu lebih ke software. Nah, kita di multimedia itu lebih menjadi sisi lain dari adik-adiknya yang berdua ini. Kita lebih ke desain grafisnya, lebih ke videografi, animasi juga. Jadi seperti itu, kita sisi keindahannya di multimedia itu. Berarti multimedia itu berbeda banget ya Pak sama TKJ dan RPL? Betul. Anak TKJ, anak RPL kalau suruh desain pusing. Iya, benar. Tapi di multimedia kita juga diberi ilmu nih tentang komputernya, merakit komputer kita bisa. Tapi kita lebih memperdalamnya ke bagian keindahan gitu. Ya, berarti estetik ya kalau zaman sekarang mah. Ya. Tapi kita juga diajarin ini ya Pak, dasar-dasar dari TKJ dan RPL ya Pak? Betul, kita kelas 10 kan kemarin mungkin sudah merasakan nih belajar Komjardas, ya, komputer jaringan dasar. Terus juga belajar pusing-pusingan dengan sistem komputer, pemrograman dasar. Nah, kita diberi dasar itu karena kita rumpunnya teknik komputer. Oh iya, baik Pak. Ya. Oh ya Pak, ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, kan kalau MM itu identik dengan komputer, kamera dan sebagainya Pak. Nah, kita tuh kalau pengen mau masuk jurusan MM itu wajib punya gak Pak? Perangkatnya? Ya, wajib punya perangkatnya apa enggak? Kalau di multimedia itu komputer, kamera itu penunjang, ya alat penunjang. Sebaiknya punya, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kenapa? Karena itu hanya penunjang. Kita mungkin di multimedia desain grafis. Ya. Desain grafis itu kan ada desain grafis komputer, ada desain grafis manual lah disebutnya. Kita gambar tangan, gambar menggunakan pensil dan sebagainya. Nah, kalau memang tertariknya terhadap itu, kita nggak perlu yang namanya komputer ataupun kamera. Tapi kalau misalnya senengnya nih ke komputer grafisnya ataupun animasi, videografi, ya mau tidak mau harus punya. Walaupun speknya nggak perlu yang ROG ya gitu ya, yang dewa-dewa banget.
kita punya komputer spek dengan level yang rendah pun kalau itu bisa dipakai tetap jalan gitu ya. Kalau dari sekolahnya itu kalau kita gabung ya Pak, dari sekolah itu ada fasilitasnya nggak Pak? Nah itu kan makanya kita sediakan komputer nih, komputer di bengkel-bengkel kita, silakan dipakai komputernya. Kalaupun memang perlu waktu lebih, ya mungkin izin dulu nih ke kepala bengkelnya, Pak kami butuh untuk menggunakan komputer lebih dari jam sekolah, gimana, itu mungkin bisa disediakan gitu. Berarti udah disediakan ya Pak? Sudah disediakan ya. Ya fasilitasnya itu termasuk apa aja Pak? Ya. Apa aja? Komputer kita siapkan, terus peralatan pendukung seperti kamera kalau memang untuk videografi itu kita pinjamkan ke anak-anak. Ya, jadi kita fasilitasi anak-anak biar mereka bisa tugasnya itu bisa maksimal begitu. Oh ya Pak, sekarang tuh kok namanya jadi DKV ya Pak? Nah, ya ini juga mungkin perlu penjelasan untuk anak-anak yang kelas 11, kelas 12, kok tiba-tiba anak kelas 10-nya jadi DKV. Nah, di tahun 2021 diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan itu ada namanya sekolah PK. Nah, sekolah PK itu sekolah pusat keunggulan. Nah, sekolah pusat keunggulan itu punya kurikulum yang agak berbeda nih dengan kurikulum yang sebelumnya yang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013 ya. Nah, di SMKPK itu ada yang disebut dengan pemusatan pembelajaran. Jadi maka tadinya ada multimedia, ada animasi, itu digabungkan ke dalam sebuah bidang studi, itu adanya di bidang kreatif. Nah, bidang kreatif, nah muncullah nama barunya desain komunikasi visual, salah satunya. Karena ada beberapa lagi nih, ada desain komunikasi visual, ada broadcast dan perfilman, dan juga animasi. Ada 3. Ya, ada 3 bidang studi nih di kreatif, industri kreatif. Nah, kita pilih desain komunikasi visual, kenapa? Karena ini yang lebih dekat dengan kita sekarang. Kita desain grafis, desain komputer, ya itu adanya di desain grafis, desain komunikasi visual. Maka kita pilih DKV menjadi penggantinya multimedia di sekolah kita. Berarti nanti kedepannya multimedia kayaknya udah beda ya Pak? Dalam hal nama saja, tapi isinya itu hampir mirip, ya. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit lah ya. Contohnya seperti kalau di multimedia kita pelajaran animasi merupakan pelajaran wajib. Nah, kalau nanti di DKV itu pelajaran tambahan. Ya, jadi sunnah, jadi tidak wajib jadi. Dan jamnya pun sedikit. Kalau sekarang kan jamnya itu 12 jam ya animasi. Besok mungkin untuk di DKV mungkin hanya 4 atau 5 jam. Ya. Jadi kita lebih fokusnya itu ke visualnya Pak. Visual ya. Ya, betul, visual. Nah, walaupun nanti juga akan bercabang nih DKV, tidak hanya visual saja. Mungkin nanti anak-anak juga yang masih tertarik terhadap videografi, animasi, desain grafis komputer, itu masih bisa tersalurkan sebenarnya. Ya Pak, untuk sekarang DKV itu belajarnya apa sih Pak? Mata pelajarannya itu ada apa aja? Nah, karena kita baru kelas 10 ya. Kelas 10 itu sudah muncul semua tuh mata pelajarannya. Diajarkan semuanya di kelas 10. Ya, namanya CP di sana. Kalau dulu kita namanya disebutnya KIKD, sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. Disebutnya CP sekarang, capaian pembelajarannya. Apa saja yang di DKV? Di DKV itu penekanannya membuat nanti si jebolan dari DKV itu menjadi selain pintar desain grafis, dia menjadi bisnismen juga, jadi entrepreneur. Kewirausaha, ya. Jadi makanya di kelas 10 ada pembelajaran khusus nih. Di dasar desainnya ada, kita mempelajari bagaimana menjadi seorang
pengusaha, wirausaha di dalam bidang desain. Nah, setelah itu baru dipelajari desain grafisnya, fotografinya, bagaimana mendesain di komputer. Itu hampir mirip lah dengan multimedia. Ya, kemudian untuk ini ya Pak, karir. Ya. Untuk karir kalau kita masuk MM tuh kedepannya bakal jadi apa? Nah, karir ya. Karir Bapak sering mengarahkan anak-anak itu pilihlah sebuah mata pelajaran atau minat bakat kalian di satu bidang. Kita kan ada fotografi, ada desain grafis, ada animasi, ada videografi. Fokuskan di salah satu. Nah, nanti itu akan terlihat tuh peluangnya. Kalau di videografi minimal kalian menjadi editor film atau video hajatan lah minimal ya, hajatan, sunatan gitu, kawinan, itu minimalnya. Biasanya wirausaha ke arah sana. Tapi yang lebih tingginya bisa jadi editor film, apalagi sekarang boomingnya YouTube, jadi editor YouTube. Itu bisa menjadi peluang seperti itu. Jadi untuk berkarir mah ya sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan, minat gitu. Ya, jadi kalau kita yang pengennya ke videografi ya udah kita dalam videografi. Iya, dalam videografi, tapi jangan meninggalkan hal yang lain. Nah, kita sudah mempelajari nih kelas 11, ada dasar desain grafis percetakan. Semua diajarkan di sana, menggambar manual, ya kan? Ada perspektif di sana. Ya. Jadi jangan meninggalkan hal-hal lain. Misalnya senangnya ke animasi, ya, senangnya ke animasi, tapi pelajaran videografi, pelajaran desain grafis ditinggalkan. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing berkaitan. Iya. Ya. Di animasi harus bisa, kalau di animasi harus bisa gambar kan? Berarti desain grafisnya perdalam. Nah, di animasi itu kan gambar bergerak. Kita harus tahu posisi kamera dan sebagainya. Berarti videografinya juga harus diperdalam. Ya, secara tidak langsung semua mata pelajaran ini saling menunjang satu sama lain. Jadi jangan mentang-mentang saya mah pingin mah fotografi aja. Tapi fotografi juga kalau tidak memperdalam bagaimana cara pengambilan gambar yang baik, pewarnaan yang baik, akhirnya juga tidak akan jadi fotografer yang bagus gitu. Jadi seperti itu. Ya teman-teman, jadi itu dia untuk karirnya ya. Kalian bisa masuk apa aja sih sebenarnya, bisa jadi apa aja. Dengan masuk MM ini kalian bisa jadi desainer grafis, terus videografer, atau ya yang udah tadi disebutin sama Pak Denny. Jadi ya kalau teman-teman berminat buat masuk MM atau yang sekarang itu DKV, ya silahkan masuk aja. Khususnya kita ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Dan ya terima kasih Pak Denny udah Iya, sama-sama. datang di acara podcast kita kali ini. Ya kalau kalian pengen acara kayak gini lagi, silahkan request aja di bawah. Ya boleh, nanti temanya mau apa gitu ya. Ya temanya mau apa ya, silahkan request aja. Dan saya Riki pamit undur diri, terima kasih sudah nonton. Nantikan acara kita selanjutnya di minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.